Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Dan jangan lupa di-like dan di-subscribe. Ibadah kenaikan Yesus Kristus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 dengan jadwal ibadah. Ibadah pertama dimulai pada pukul 8 sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua dimulai pada pukul 10 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Namun, tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita membangun keintiman relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Pertama, menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita puji Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan dan pengharapan kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sumber pengharapan di
batu dan kota benteng kita. Haleluya. Raja wali yang terbang tinggi
percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tak bersih berkuasa, sanggup percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Percaya,
Sebab kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Kasih-Mu senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan setiap kami yang percaya dan berharap kepadamu. Kami berserah di dalam kehendak Tuhan, karena kami percaya kami aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita mengucap syukur, kita memasuki bulan Mei, dan sepanjang bulan Mei ini tema khotbah Gereja MDC Pangkal Pinang adalah You are witnesses. Kamu adalah saksi. Seorang saksi bukan orang yang tidak berhadapan dengan kesukaran, bukan orang yang tidak pernah gagal. Justru sebaliknya, mereka seringkali berhadapan dengan kesukaran yang hebat dan mengalami kegagalan. Namun, mereka tidak pernah menyerah, berhenti serta berputus asa. Tetapi mereka bangkit, memandang ke depan, dan berjuang melangkah maju sampai ke titik akhir pintu keberhasilan. Karena mereka meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Namun Tuhan selalu menyertai dalam segala keadaan, dan di dalam penyertaan Tuhan itulah yang membuat mereka berhasil apapun yang mereka perbuat. Itu sebabnya topik khotbah dalam minggu pertama bulan Mei ini, don't give up. Jangan menyerah. Abraham Lincoln lahir di Kentucky, Amerika Serikat pada tanggal 12 Februari 1809 dan meninggal di Washington DC pada tanggal 15 April 1865. Sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16 pada tahun 1860, kegagalan demi kegagalan terjadi di dalam hidupnya. Namun ia tidak menyerah dan berputus asa. Walau mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya,
ia bangkit kembali, melihat ke depan dan terus melangkah. Catatan kehidupannya yang dipenuhi dengan kegagalan. Tahun 1816, keluarganya diusir dari rumahnya. Ia harus bekerja. Tahun 1818, ibunya meninggal dunia. Tahun 1831, bisnisnya gagal total. Di usia 21 tahun. Kalah dalam Dewan Perwakilan di usia 22 tahun. Meminjam uang untuk memulai bisnis dan bangkrut pada tahun yang sama di 1833. Dan ia harus melunasi hutangnya selama 17 tahun. 1834 menang dalam Dewan Perwakilan. 1835 bertunangan. Namun tunangannya meninggal dan ia patah hati di usia 26 tahun. 1836 mengalami nervous breakdowns dan harus terbaring di tempat tidur selama 6 bulan di usia 27 tahun. 1838 ingin menjadi Speaker of State Legislator, tapi gagal. 1840 ingin menjadi legislator, lagi-lagi gagal. 1843 ingin menjadi anggota Kongres, tapi gagal di usia 34 tahun. 1846 akhirnya berhasil menjadi anggota Kongres. 1848 gagal untuk dipilih kembali sebagai anggota Kongres di usia 36 tahun. 1849 melamar pekerjaan sebagai land officer, tapi ditolak. 1854 ingin menjadi anggota Senat, tapi gagal di usia 45 tahun. 1856 mencalonkan diri untuk menjadi wakil presiden, hanya mendapat kurang dari 100 suara di usia 47 tahun. 1858 kembali mencoba untuk menjadi anggota Senat, tapi kalah di usia 47 tahun. 1860 menjadi Presiden Amerika Serikat di usia 52 tahun. Apa yang dialami Abraham Lincoln yang sesungguhnya wajar apabila ia kecewa. Namun Abraham tidaklah memilih untuk terpuruk karena kegagalan yang dialaminya. Ia tidak memilih untuk menyerah, berhenti dan diam dalam kekecewaan serta berputus asa, namun bangkit, melangkah dan terus berjuang. Ia tidak meratapi kegagalan demi kegagalannya. Ia tidak melihat terus ke belakang, namun mengarahkan pandangannya dan terus berjuang sampai ke titik pintu terakhir keberhasilan yang telah Allah siapkan baginya, menjadi Presiden Amerika Serikat ke-16 yang dapat menyatukan Amerika yang dilanda perang saudara dan membebaskan perbudakan. Kekecewaan oleh kegagalan yang dialami dapat melanda siapapun. Kekecewaan dapat terjadi oleh karena keadaan yang dihadapi tidak seperti yang diharapkan. Namun hanya orang-orang yang menganggap kegagalan adalah masa lalu dan melihat ke depan serta terus berjuang melangkah kepada panggilannya untuk meraih mahkota kemenangan yang telah Allah siapkan dan sediakan. Hal inilah yang ditanamkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk tidak menyerah menghadapi suatu keadaan yang dihadapi. Keadaan adalah suatu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Namun keadaan dapat diubah oleh sikap yang tidak menyerah kepada keadaan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Sikap tidak menyerah dan gigih adalah wujud dari iman, pada akhirnya mendatangkan mujizat yang mengubah kegagalan menjadi berhasil dan beruntung. Dari keputusasaan
kepada gairah hidup yang penuh sukacita. Hal ini kita dapat melihat dalam diri murid-murid yang sedang mengalami keputusasaan karena sang guru yang mereka harapkan memberi kemerdekaan telah mati, dan kemudian mereka kembali menjadi nelayan. Dan pada saat mereka pergi berlayar di Danau Tiberias untuk menangkap ikan, namun tidak ada satu ekor pun ikan yang mereka dapatkan. Dalam keadaan itu, Yesus datang, menampakkan diri dan menghampiri mereka sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ayat pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari, ibu bapa yang saya kasihi dalam Tuhan, melalui peristiwa ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk tidak menyerah dan berhenti serta berputus asa. Para murid-muridnya yang akan meneruskan pelayanannya di dunia sesudah kebangkitan dari kematian. Para murid yang 3,5 tahun sebelumnya di pinggir pantai yang sama dipanggilnya untuk menjadi penjala manusia. Panggilan yang tidak pernah luput dari berbagai tantangan dan kesulitan. Panggilan yang harus mereka penuhi dengan sikap gigih, tidak menyerah, tidak berhenti, dan berputus asa. Melalui semua itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yesus juga mengajar kita para pengikutnya agar tidak menyerah dan berputus asa dalam melakukan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kita sehari-hari. Setidaknya ada 3 hal yang Yesus ajarkan kepada kita untuk tidak menyerah dalam melakukan tugas walau kesukaran berat
dan kegagalan terjadi. Pertama, keberhasilan tidak selalu serta-merta mengikuti pekerjaan yang kita lakukan. Dunia di mana kita hidup saat ini serba instan, dan karenanya itu juga mempengaruhi sikap dan perilaku kepada segala sesuatu yang kita lakukan menjadi serba instan. Kita mengenal ada mie instan, ada kopi instan, ada susu instan, bahkan ada sarjana instan. Tanpa harus bersusah payah untuk mengikuti kuliah, semuanya segera tersaji dan terhidangkan di hadapan kita. Bahkan untuk mendapat gelar sarjana tanpa harus bersusah payah untuk kuliah, sebagaimana mestinya orang dapat menyandang gelar sarjana. Namun pada realitanya, pada faktanya, hidup ini tidak selalu berjalan secara instan. Dalam hal ini, untuk mencapai sesuatu keberhasilan tidak selalu datang serta-merta tanpa melalui berbagai hambatan dan kesukaran. Hal itulah yang dialami para murid-murid Yesus pada saat itu. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga, dikatakan di sana, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, situasi seperti ini bukan kali pertama mereka alami. Sebagai contoh yang dicatat di dalam Lukas 5 ayat yang kelima, ditulis di sana, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Hanya saja walau itu bukan pertama kali mereka alami, namun sebagaimana lazimnya orang sudah berusaha dan tidak memetik keberhasilan, pasti akan kecewa. Di sini kita menyadari bahwa sama seperti yang dialami oleh para murid Yesus di Danau Galilea dan yang dicatat dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga, bahwasanya suatu keberhasilan tidak selalu serta-merta dalam pekerjaan yang kita lakukan. Maka pekerjaan yang kita lakukan belum juga membuahkan hasil, jangan menyerah dan berputus asa. Keputusasaan membuat seseorang untuk berhenti berjuang. Dengan menyerah dan berhenti berjuang, maka orang itu menutup pintu untuk mengalami keberhasilan. Disinilah pentingnya sikap untuk tidak menyerah kepada kesukaran dan berpangku tangan ketika pintu keberhasilan belum juga terbuka di hadapan kita. Namun sebaliknya terus berjuang sampai pada titik akhir dengan meyakini bahwa sesungguhnya kegagalan hanyalah merupakan keberhasilan yang tertunda. Sebagaimana Abraham Lincoln yang memandang kegagalan bukanlah sebagai kejatuhan dan akhir dari segalanya, namun hanya keberhasilan yang tertunda. Lincoln berkata, "Jalan hidup yang saya lalui memang licin dan saya sering tergelincir. Tapi saya bangkit lagi dan berkata kepada diri saya hanya tergelincir dan bukannya jatuh, sehingga tak ada alasan bagi saya untuk tidak bangkit lagi." Bila mengalami kesukaran dan kegagalan, jangan menyerah dan berhenti. Pandanglah itu bahwa Anda hanya tergelincir. Bangkit dan terus berjuang sampai titik pintu terakhir keberhasilan yang Allah telah sediakan bagi Anda. Mengapa kita jangan menyerah dalam kesukaran di dalam pekerjaan kita? Hal yang kedua, karena Tuhan bersedia terlibat di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Yesus setelah bangkit di antara orang mati, menampakkan diri dan melibatkan diri di dalam usaha dan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para murid-muridnya.
Ketika itu para murid Yesus bermaksud untuk merapat ke pantai dan menghentikan usaha mereka. Memang mereka sudah berusaha semalam suntuk dan tidak berhasil untuk menangkap ikan seekor pun. Di saat itu mereka merapat ke pantai sebagaimana dicatat di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-8. Kira-kira 200 hasta atau kurang lebih 60 meter dari daratan. Di saat itulah mereka mendengar Yesus berbicara kepada mereka dari pantai guna menolong mereka untuk mengatasi kegagalan yang sedang mereka alami. Hal itulah yang ditulis di dalam ayat 4 dan 6 dikatakan di sana, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jala dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di sini dicatat bahwa Yesus bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Jawaban mereka menunjukkan bahwa semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan seekor pun juga, sehingga tidak ada lauk pauk untuk mereka makan. Tentang situasi ini, ada yang beranggapan bahwa para murid Yesus tidak memperoleh ikan karena mereka meninggalkan panggilan sebagai rasul dan kembali kepada profesi mereka, yaitu sebagai nelayan. Ini suatu pendapat yang tidak ditunjang oleh ayat-ayat yang kita baca tadi. Sebab sebagaimana yang ditulis di ayat yang ke-6, Yesus tidak menegur ataupun mempersalahkan mereka karena mereka telah mencari ikan. Yesus tidak berkata kepada mereka, "Kalian tidak mendapatkan ikan." Mengapa? Karena gara-gara kalian kembali kepada profesi yang lama, yaitu sebagai nelayan. Kalian telah mengingkari panggilanmu untuk menjadi penjala manusia. Itu sebabnya aku menghukum kalian dan membuat usaha kalian gagal total. Jelas, Yesus tidak sebersih pun berniatan untuk berkata demikian. Malahan sebaliknya, di ayat yang ke-6, Yesus bertindak untuk menolong mereka dan menyuruh para murid-muridnya menebar jala di sebelah kanan perahu. Hal ini memperjelas bahwa sesungguhnya Yesus untuk bersedia terlibat di dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Sebab pada dasarnya bekerja bukanlah hal yang hina dan bukan juga merupakan suatu yang tidak memiliki bobot rohani. Itu sebabnya di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 ditulis bahwa Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun Allah sudah merancang akan manusia itu untuk bekerja. Dengan kata lain, pekerjaan merupakan hal yang rohani dan mulia dan merupakan bagian rencana Allah untuk manusia. Oleh karena itu, kita dapat memuliakan Tuhan bukan hanya dengan menyanyi dan memuji Dia saja, namun juga dengan bekerja secara bertanggung jawab. Kita dapat menyenangkan hati Tuhan bukan hanya menghafal ayat-ayat Alkitab, tetapi terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam kehidupan kerja kita. Tentang hal itu, Martin Luther, tokoh pembaharu gereja, dari firman Tuhan yang sangat terkenal dan yang hidup di abad 16 pernah berkata, seorang tukang sepatu Kristen melakukan tugas Kristianinya bukan karena ia telah memasang salib kecil pada sepatu yang ia buat, tetapi karena ia membuat sepatu dengan baik. Sebab
Tuhan tertarik kepada karya tangan yang bermutu. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi kesukaran dalam pekerjaan kita, jangan menyerah dan berputus asa. Alasannya karena Tuhan bersedia terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Berarti mengawali setiap hari dalam kehidupan kita, terlebih dahulu kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan melalui doa yang merupakan suatu langkah yang tepat. Karena melalui doa, entah melalui ibadah harian maupun melalui embun surgawi, setiap Selasa dan Kamis pagi kita memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bila Tuhan menyertai kita dan terlibat di dalam pekerjaan yang kita lakukan, maka kita mengharapkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Pertolongan yang selalu tepat pada waktunya, seperti yang dialami para murid Yesus di Danau Galilea pada hari itu. Mengapa kita jangan menyerah dalam kesukaran di dalam pekerjaan kita? Bagian yang ketiga, karena Tuhan mampu memberkati pekerjaan yang kita lakukan. Karena Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan kita adalah pribadi yang kasih, kuasa dan hikmatnya tidak terbatas. Itu sebabnya kita dapat mengharapkan pertolongannya. Pertolongannya antara lain adalah berkat-berkat atas usaha yang kita lakukan. Memang sebagai manusia kita harus berusaha, karena itu merupakan panggilan atau rencana Allah atas hidup kita. Namun di saat yang sama kita juga perlu menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Sehingga bila upaya kita untuk melakukan pekerjaan dengan kemampuan diri sendiri tidak selalu mendatangkan keberhasilan. Tetapi apabila Tuhan mengulurkan tangan untuk menolong kita, Dia yang kasih, kuasa dan hikmatnya tidak terbatas, itu sanggup membuka jalan lebih dari yang dapat kita perkirakan. Hal inilah yang dialami para murid-murid Yesus, sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-11 dalam Yohanes 21. Dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di ayat 7 sampai dengan ayat 11 ini, Yesus memberkati pekerjaan murid-muridnya dengan mujizat dalam bentuk pertama adalah dalam bentuk waktu bagi mereka untuk menebar jala. Saat itu bukan waktu yang tepat, sebab sebagaimana yang dicatat di dalam ayat keempat, hari itu hari mulai siang, sedang pada umumnya orang mencari ikan pada waktu malam hari, seperti yang telah dilakukan oleh para murid Yesus sebelumnya. Namun walaupun dalam pemikiran dan kebiasaan manusia ketika hari mulai siang bukanlah waktu yang tepat untuk mencari ikan, tetapi kuasa Tuhan Yesus tidak tergantung pada waktu. Yesus dapat bekerja kapan saja untuk memberkati para pengikutnya, termasuk yang dipandang oleh manusia sebagai timing atau sebagai waktu yang tidak tepat. Yang kedua adalah mujizat, yang kedua adalah dalam bentuk jumlah berkat yang Tuhan berikan. Suatu jumlah yang berlimpah-limpah. Sebab seperti yang ditulis di ayat yang ke-6, sedemikian banyaknya ikan yang mereka peroleh,
sehingga mereka tidak dapat menarik jala itu yang mereka tebarkan. Kalau sebelumnya entah berapa kali mereka sudah menebarkan jala, namun tidak seekor pun ikan yang mereka peroleh, sekarang dengan sekali menebar jala saja, ikan yang mereka peroleh sangat banyak sekali. Sedemikian banyaknya sampai melampaui kemampuan mereka untuk menarik jala yang mereka tebar itu. Bagian yang ketiga, mujizat yang ketiga adalah dalam bentuk perlindungan Tuhan atas upaya yang mereka kerjakan. Perlindungan Tuhan sehingga jala yang mereka gunakan tidak menjadi rusak, sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang 11. Walaupun yang mereka peroleh adalah ikan-ikan besar sebanyak 153 ekor, namun jala yang mereka gunakan tidak menjadi koyak. Catatan dalam ayat ke-11 ini menunjukkan bahwa jumlah ikan sebanyak itu seharusnya jala sudah mestinya robek, namun oleh pertolongan Tuhan mujizat terjadi. Ia melindungi apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya, sehingga walaupun jumlah ikan yang diperoleh sangatlah banyak, jala yang mereka gunakan tidak menjadi rusak. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan mau terlibat, bahkan mampu memberkati pekerjaan yang kita lakukan, maka dalam kesukaran seberat apapun kita jangan menyerah dan berputus asa. Dalam kasih-Nya Dia mau terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan dengan kuasa dan hikmat-Nya. Dia mampu memberkati usaha yang kita kerjakan dengan menjadikannya berhasil, bahkan keberhasilan yang melampaui yang kita pikirkan. Perhatian dan kuasa Tuhan yang sedemikian besar itulah yang dinyanyikan oleh Ethel Waters, seorang penyanyi jazz dan blues yang sangat terkenal di Amerika Serikat, yang secara berkala dinyanyikan di teater Broadway di kota New York. Lagu yang acap kali dinyanyikan oleh Ethel Waters di hadapan puluhan ribu orang dalam ibadah-ibadah kebangunan rohani yang dilayani oleh Bill Graham yang berjudul His Eye on the Sparrow. Matanya tertuju pada burung pipit. Lagu yang digubah 100 tahun yang lalu berdasarkan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31. Lagu ini di kemudian hari juga dinyanyikan oleh Whitney Houston yang sangat terkenal. Di dalam syair lagu ini dikatakan demikian: Why should I feel discouraged? Why should the shadow come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus in my portion, my constant friend is He. His eye is the sparrow, and I know He waters me. He eye in the sparrow, and I know He watches me. Mengapa aku harus berputus asa? Mengapa rasa kelabu harus datang? Mengapa hatiku harus merasa kesepian dan merindukan surga serta rumahku? Ketika Yesus merupakan bagianku. Dia adalah sahabat yang setia. Matanya tertuju kepada burung pipit. Dan aku tahu Dia mengawasi diriku. Matanya tertuju kepada burung pipit. Dan aku tahu Dia mengawasi diriku. Di dalam segala keadaan, jangan pernah menyerah. Dalam segala musim, hati kita tidak perlu dirundung oleh rasa rapuh. Di dalam masa sesukar apapun, kita tidak perlu merasa seorang diri, sehingga melarikan diri dari kesulitan dan kenyataan. Kalau Yesus merupakan bagian untuk hidup kita, dan kalau Dia adalah sahabat yang setia, itu yang selalu menyertai kita, mengapa kita harus menyerah dan berputus asa? Kalau burung pipit pun Dia perhatikan, terlebih hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita. Dia bersedia terlibat di dalam kehidupan kita dan mampu memberkati kita, termasuk di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita berkata, don't give up, jangan menyerah. Tuhan Yesus selalu menyertai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, agar kita tidak hidup di dalam gampang menyerah. Ketika kesukaran menghampiri kita, ketika kegagalan terjadi di dalam hidup kita, kita selalu mengingat akan Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang tidak pernah membiarkan kita, yang tidak sekali-kali meninggalkan kita. Ia selalu hadir dalam setiap musim hidup kita. Dan itu sebabnya ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk mengingat kehadiran Tuhan dalam hidup kita, apapun musim hidup kita. Dan supaya kita tetap hidup berharap kepada Dia, kita tidak pernah kehilangan harapan dan gairah hidup dalam setiap musim hidup ini. Yesus Kristus telah mati bagi kita. Ia menebus dosa dan kejahatan kita. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam kasih dan anugerahnya dan oleh kebangkitannya itulah yang memberikan kita hidup. Itu sebabnya untuk kita selalu mengingat akan penyertaannya di dalam hidup kita. Kita ingat akan pengorbanannya. Untuk kita hidup tetap senantiasa di dalam berpengharapan dan iman kepada Dia. Kita ingat akan pengorbanannya hari ini. Untuk mengingat akan pengorbanannya itu, kita diberikan kesempatan untuk mengambil roti dan anggur, tubuh Kristus dan darahnya. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita, mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum anggur ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanannya, tubuh dan darahnya yang Ia relakan bagi kita. Ia mati di salib untuk menggantikan kita, mati sebagai kita, dan 3 hari kemudian Ia bangkit di antara orang mati. Orang-orang yang menerima dan percaya kepada kematian dan kebangkitannya, Dia berikan hidup. Demikian hidup kita saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Bahwa hidup kita, hidup yang telah mengalami anugerah, kemurahan Tuhan, dan penyertaannya setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, dan selalu mengingat akan pengorbanannya berkata, amin.
jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita akhiri ibadah kita dan angkat kedua belah tanganmu. Arahkan seluruh hidupmu dan pandanganmu kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Allah yang hidup, yang mengasihi engkau, memberkati engkau. Berkat daripada Allah Bapa, di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, menuntun dan memimpin langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Yang diberkati Tuhan berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.